Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 23 Juni, judulnya Sebuah Karya Pertobatan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Yunus memiliki pekabaran yang sangat berbeda untuk orang-orang Niniwe. Di dalam Yunus 3 ayat 4 dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tampaknya cukup jelas, tempat itu akan hancur. Lagi pula, bukankah itu sebuah kata langsung dari seorang nabi Tuhan? Namun, apa yang terjadi dengan Niniwe? Dalam Yunus 3 ayat 5-10, nubuatan ini tidak digenapi. Ya, seluruh kota bertobat, dan malapetaka yang dinubuatkan dapat dihindari, setidaknya untuk sementara waktu. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 222. Nasib mereka telah terhindar. Allah Israel telah ditinggikan dan dihormati di kalangan dunia kafir, dan hukumnya ditaati. Sejak saat itu, bertahun-tahun lamanya, barulah Niniwe jatuh sebagai mangsa bangsa-bangsa di sekeliling, karena melupakan Allah dan kesombongan yang congkak. Bisakah kita mengharapkan sesuatu seperti ini di hari-hari terakhir dengan pekabaran terakhir ke dunia yang jatuh? Ya dan tidak. Artinya, akan ada di seluruh dunia banyak orang yang mengindahkan seruan, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Ditulis dalam Wahyu 18 ayat 4. Di seluruh dunia, orang-orang akan mengambil pendirian mereka dan bertentangan dengan binatang itu, akan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ditulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Orang-orang ini, seperti orang-orang di Niniwe, akan terhindar dari penghakiman yang menimpa mereka yang terhilang. Pada saat yang sama, sementara beberapa nubuatan seperti pengumuman Tuhan bahwa Niniwe akan dihancurkan adalah bersyarat. Niniwe akan dihancurkan kecuali jika orang-orang berpaling dari kejahatan mereka. Ditulis dalam Yeremia 18 ayat 7-10. Namun, beberapa nubuatan tidak datang dengan syarat seperti ini. Nubuatan yang seperti ini akan digenapi, apapun respon manusia. Nubuatan mesianik tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, tanda binatang, pencurahan 7 malapetaka, penganiayaan akhir zaman, ini tidak bersyarat. Nubuatan ini akan terjadi terlepas dari apa yang manusia lakukan. Apa yang manusia lakukan dan pilihan yang mereka buat akan menentukan di pihak mana mereka akan berada saat peristiwa terakhir. Ini telah dinubuatkan oleh para nabi dan digenapi. Renungkan pilihan yang sedang Anda buat sekarang yang dapat membantu menentukan pilihan apa yang akan Anda buat nanti ketika masalah tentang menyembah Tuhan atau menyembah patung diputuskan di seluruh dunia. Mengakhiri pelajaran hari ini,
Mari kembali ke ayat inti. Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 18. Tuhan memberkati kita semua.